Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di episode perdana The Bopungs Family Mengaji. Kali ini bersama Ustadz Adi Mulyadi yang sudah hadir di hadapan kita semua. Kita mengambil tema untuk kali ini, keistimewaan tahajud. Assalamualaikum Ustadz. Makasih udah nyediain waktunya untuk bersama kita kali ini. Teman-teman, Ustadz Adi Mulyadi ini juga salah satunya mengajar di Masjid Cut Nyadin ya Ustadz ya. Dan domisilinya ada di Kuitang. Baik Ustadz, kita langsung aja. Tema kali ini kan keistimewaan tahajud. Bisa gak tolong dijelasin tahajud ini sebagai ibadah tambahan yang istimewa, apa sih sebenarnya keistimewaannya? Jadi mudah-mudahan bisa lebih memotivasi saya sama keluarga dan juga teman-teman yang melihat tayangan ini untuk lebih giat lagi untuk melakukan tahajud ini, Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim, sahabat sekalian. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Deli yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, saya Ustadz Adi Mulyadi. Saya juga sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan dan keterbatasan saya. Di sini saya diminta untuk menyampaikan materi tentang tahajud. Insya Allah kita sama-sama belajar ya. Tahajud ini dimulai dari firman Allah, Quran surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan pada sebagian malam, fatahajjad bihi, lakukanlah ya. Fa-nya ini fa jawab. Jadi maka lakukanlah sholat tahajud ya artinya. Bihi padanya, di dalam al-lail tadi, di dalam waktu malam tadi, lakukanlah sholat tahajud. Nafilatan lak, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Nafilah itu ibadah tambahan ya. Asa ayyab'asaka, mudah-mudahan ayyab'asaka, Tuhanmu ayyab'asa, mengangkat ya, Rabbuka itu mengangkat apa? Maqaman, kedudukan, derajat ya, maqam mahmuda, yang terpuji. Jadi dari firman Allah ini sudah kita pahami bahwa sholat tahajud adalah sholat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk apa? Untuk mengangkat derajat hamba itu sendiri. Maka dari itu, mari kita manfaatkan. Lalu apa manfaat dari sholat tahajud? Pertama, tahajud itu merupakan ibadah yang di dalamnya mengandung manfaat suatu jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan kapling, istilah kitanya itu. Kapling di surga. Apa dalilnya? Dalilnya Quran surat Az-Zariyat ayat 6, ayat 16 ya, ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
ahidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Di kata Allah itu, mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi artinya apa? Allah sudah memberikan jatah di surga itu, ya, mempersiapkan jatah untuk orang-orang yang menjalankan sholat tahajud. Yaitu suatu pemberian Allah, yang dipersilahkan untuk diambil kepada hambanya yang mengerjakan sholat tahajud. Sesungguhnya, kenapa Allah memberikan jatah ini kepada hambanya yang bertahajud? Sesungguhnya mereka sebelum itu, waktu di dunia, adalah orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Tahajud adalah suatu amalan yang baik yang dicatat oleh Allah. Itu satu, ya. Yang kedua adalah orang yang mengerjakan sholat tahajud itu tergolong, ya, kepada ahli ibadah. Jadi dikelompokkan ke dalam ahli ibadah. Mana dalilnya? Quran surat Al-Furqan ayat 64. Al-Furqan itu surat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyaman. Walladzina, dan orang-orang yang yabituna, menghabiskan, menghidupkan, ya, waktu malamnya, menghidupkan waktu malam mereka lirabbihim, untuk beribadah kepada Tuhan mereka. Sujjadan wa qiyaman, ya, dengan bersujud dan berdiri. Ini adalah orang yang tergolong ahli ibadah di mata Allah. Yang ketiga, orang yang mengerjakan sholat tahajud digolongkan oleh Allah sebagai orang yang takut dan orang yang penuh harap kepada Allah. Jadi harapannya hanya kepada Allah. Jadi kalau kita memiliki hajat dan sebagainya, berharaplah kepada Allah dengan mengerjakan sholat tahajud. Mana dalilnya? Dalilnya Quran surat As-Sajdah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Tatajafa junubuhum. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Junubuhum itu tempat tidur mereka. Anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Jadi, lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harapan. Orang-orang yang mengerjakan sholat tahajud adalah orang-orang yang tergolong tawadu kepada Allah. Orang yang berharap kepada Allah. Sholat tahajud adalah waktu-waktu yang sangat spesial. Jadi, dikala kita sholat tahajud, kita bisa berinteraksi kepada Allah dengan khusyuk, insya Allah. Dengan syarat niatnya benar-benar kepada Allah. Jadi, kita niatkan ini adalah ibadah yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Sahabat sekalian, saya ulangi bahwa manfaat sholat tahajud. Pertama, orang yang sholat tahajud memiliki jatah khusus, ya, coupling di sisi Allah, di surga nanti. Yang kedua, orang yang sholat tahajud digolongkan oleh Allah sebagai ahli ibadah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud tergolong orang yang takut kepada Allah dan harapannya hanya kepada Allah. Jadi, ini adalah suatu ibadah yang benar-benar menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah.
yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, kita sebagai hamba Allah hendaknya menuju kepada Abdur Rahman, ya, Ibadur Rahman, hamba yang mengharapkan dari sifat Rahman Allah. Rahman itu apa? Kita coba bahas arti dari Bismillah. Bismillah, ya, Nir-Rahman, Nir-Rahim. Bismillah dengan nama Allah. Jadi apa saja yang kita lakukan harus dengan nama Allah. Jadi hindarkan kebutuhan-kebutuhan yang sifat duniawi yang menyangkut kepada peribadatan kita kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kita melek mata itu dengan nama Allah. Kalau tidak dengan nama Allah, maka mata kita ini tidak bisa melihat. Kita mendengar dengan nama Allah. Karena sesungguhnya Allah lah yang maha mendengar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya apa? Kita sebagai hamba Allah ini digerakkan oleh nur Allah. Oleh cahaya-cahaya Allah sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu dengan terang benderang. Ya. Terbukti kalau kita lihat orang yang sudah meninggal, ya, punya biji mata, punya lubang telinga, punya mulut dan sebagainya, mereka tidak bisa memfungsikan apa yang mereka miliki. Kenapa? Karena cahaya Allah sudah padam, ya. Sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman itu zat, ya, sifat Allah, sifat zat Allah yang maha pengasih, ya, untuk semua makhluk di dunia. Bagaimana yang dimaksud yang maha pengasih untuk semua makhluk di dunia? Allah menurunkan rahmatnya ke muka bumi ini hanya satu saja. Satu rahmat. Nah, ini diberikan kepada semua makhluk yang ada di dunia. Terutama manusia, malaikat, jin, dan binatang-binatang atau bakteri yang kecil sekalipun. Allah sudah sediakan rizkinya masing-masing. Nah, dari segi lahiriah, Allah sudah siapkan segala macam persediaan untuk kelestarian hidupnya. Nah, kemudian ada hamba-hamba Allah yang diberikan sifat Rahman Allah, pemberian Allah yang sifatnya jasmani dan rohani. Bagaimana ini maksudnya? Maksudnya bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita itu, pertama nikmatul ijad. Nikmatul ijad itu nikmat atas diwujudkannya kita. Kita diwujudkan ke muka bumi ini, dilahirkan ke muka bumi ini adalah merupakan nikmat bagi kita, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa merasakan segala macam fasilitas dunia. Ini namanya nikmatul ijad karena kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kita, di alam dunia. Begitu juga jin, malaikat, ya, makhluk-makhluk yang sifatnya tidak bisa dilihat atau makhluk halus, mereka juga hidup di dunia mereka. Ini pun merupakan nikmatul ijad bagi mereka. Nikmat diwujudkannya mereka ke muka bumi. Nah, kemudian yang kedua, nikmatul imdad. Nikmat atas persediaan yang Allah sediakan untuk kelestarian hidup. Ya. Namanya nikmatul imdad. Ini dari sifat Ar-Rahman Allah, ya. Jadi nikmatul imdad itu adalah suatu pemberian Allah berupa kelestarian hidup. Nah, kelestarian hidup ada dua. Satu, kelestarian hidup yang sifatnya jasmaniah. Yang kedua, kelestarian hidup yang sifatnya rohani. Yang jasmani bagaimana contohnya? Yaitu adalah seperti tersedianya makanan-makanan dan sebagainya, fasilitas-fasilitas fisik yang kita rasakan di dunia kita sekarang ini. Kemudian
nikmatul imdad yang bersifat ruhani bagaimana? Yang utama adalah nikmat iman. Ya. Dengan Allah berikannya iman kepada kita, maka kita bisa melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang sifatnya keyakinan kepada hari akhir. Bahwa percaya kepada hari akhir adalah merupakan salah satu rukun iman yang harus kita kuatkan. Ya. Dengan kita percaya kepada hari akhir bahwa hidup ini tidak di dunia saja, hidup ini ada di hari yang lain, di kehidupan yang lain, yaitu hari akhirat, maka kita termotivasi untuk berbuat kebajikan. Salah satunya adalah sholat tahajud. Sholat tahajud ini sangat baik sekali untuk memupuk iman kita. Untuk memupuk iman kita sehingga kita bisa semangat untuk meraih kebaikan, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, kita dalam melaksanakan sholat tahajud tidak melulu ya, tidak saja mengharapkan fadilah-fadilahnya, tetapi juga kita harus tahu tata caranya. Jadi bagaimana tata cara sholat tahajud yang diajarkan oleh syariat. Tata cara sholat tahajud pertama tentunya bersih ya, dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian bersih juga pakaian dan tempatnya. Nah, kemudian setelah dilakukan toharoh ya, membersihkan diri dari hadas kecil dan hadas besar, baik yang ada di badan kita maupun kepada tempat yang akan kita tempati. Kemudian bersiap untuk sholat. Tata caranya pertama, sholat tahajud sebaiknya dilakukan setelah tidur. Jadi ba'da isya, kalau niat untuk sholat tahajud, tidur dulu. Walaupun sejenak. Ya, walaupun sejenak, disyaratkan untuk tidur. Ini sebagai syarat. Yang kedua mengenai waktu, sholat tahajud itu dimulai dari setelah isya. Ya. Ba'da isya, sudah boleh sholat tahajud. Jadi, ba'da isya sampai kapan? Sampai menjelang subuh. Nah, itu. Nah, bahkan waktu-waktu yang mustajab adalah ketika peralihan waktu ya. Peralihan waktu antara waktu tahajud sepertiga malam itu dengan datangnya masuknya waktu subuh. Itu jadi makin adalah dekat ke subuh makin bagus gitu Ustadz ya. Bagus. Nah, tapi jangan di ujung baru sholat gitu ya. Kalau bisa sholat dari sebelumnya, kemudian tunggulah itu saat-saat peralihan waktu ya. Peralihan waktu antara waktu sepertiga malam masuk ke waktu subuh itu ketika grek ya, jarum jam itu berpindah kepada waktu sholat subuh, itu saat mustajabnya doa. Nah, itu. Siapa tahu di antara sekian banyak ibadah kita itu pas dapat waktu mustajabnya doa, gitu ya. Nah, itu saat peralihan jarum jam, gitu ya. Kalau di jamnya, Ustadz, maaf, kalau di jamnya, misalnya subuh jam 4, katakanlah jam 4:10, jam berapa sih yang baiknya gitu untuk tahajudnya ini, kita mulainya ini? Ya, salat tahajud itu waktu yang utama adalah sepertiga malam. Sepertiga malam itu, kalau jam itu kita bagi ya, kita silang begini, dapatnya itu kira-kira 1:30 ya. 1:30 sampai subuh gitu ya. 1:30 sampai 4:30. Nah, itu kalau kita jam dinding kita silang gitu ya. Kita buat silang tuh. Nah, itu dibagi 4 kan. Nah, itu sepertiganya itu kita dapatnya itu 1:30 tuh sampai 4:30 gitu ya. Jadi silangannya itu. Nah, gitu. Itu membagi waktunya seperti itu. Jadi waktu terbaik adalah waktu sepertiga malam. Di antaranya kurang lebihnya adalah 1:30 sampai datangnya waktu subuh 4:30 misalnya. Kalau sekarang kan waktu subuhnya jam 4:15 ya. Berarti sebelum 4:30 tuh udah masuk tuh. Pokoknya tunggulah saat-saat peralihan jam gitu ya. Apalagi setelah masuk subuh menjadi muazin pula, Masya Allah gitu ya. Tambah besar tuh pahalanya. Kemudian sholat tahajud itu
boleh nggak dilakukan secara berjamaah, gitu ya? Apakah berjamaah atau sendiri, gitu kan ya? Jadi sholat tahajud itu boleh dilakukan berjamaah, boleh juga sendiri, gitu ya. Nah, jadi berjamaah contohnya dengan siapa? Dengan keluarga, misalnya ya. Mari kita ajak keluarga kita, anak, istri, saudara, dan sebagainya untuk berjamaah sholat tahajud. Ini adalah untuk mendidik, ya, tarbiyah ya, mendidik keluarga kita untuk menjadi ibadur rahman, ya, hamba Allah yang mensyukuri atas nikmat sifat rahman Allah yang telah Allah turunkan kepada kita. Jadi jadilah kita sebagai ibadur rahman untuk menuju ibadur rahim. Nah, gitu ya. Nah, tadi saya baru sampai rahman ya, belum sampai rahim ya. Oke, saya lanjutkan dulu ini. Jumlah rakaatnya berapa gitu ya? Ya. Jumlah rakaat tahajud itu berapa? Jumlah rakaat tahajud itu minimal 2 rakaat. Adapun lebihnya berapa? Yang nggak terhitung. Silahkan. Berapa saja. 50 rakaat juga. Nggak apa-apa. Tapi ada batas-batas yang utama gitu ya. Zona aman gitu ya. Zona aman dari 2 sampai 10 gitu ya. 2 sampai 10 gitu ya. Jadi kalau mungkin bacaannya pendek, kita bisa melakukan itu ya. Mempercepat rakaat, memperbanyak rakaat. Tapi kalau bacaannya panjang kan, kadang-kadang 2 rakaat aja udah sampai subuh gitu ya. Kalau orang-orang yang khusyuk sholatnya, bacaannya yang panjang-panjang itu bukan nggak boleh. Kalau sholat tahajud bacaan panjang boleh gitu ya. Bacaan panjang saking menikmatinya, bahkan ada yang sholat 2 rakaat ya. Sholat 2 rakaat itu dari habis isya sampai subuh baru selesai. Nah, itu orang-orang soleh zaman dulu begitu. Karena sholatnya benar-benar khusyuk dan menikmati gitu ya. Gitu. Jadi nggak perlu memburu rakaat ya. Memburu rakaat banyak-banyakan. Tapi yang diutamakan adalah khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Khusyuk itu ya, fisiknya kita melakukan rutinitas ibadah ya, amalan ibadah, tidak, ruku, sujud dan sebagainya. Lisannya membaca bacaan-bacaan Al-Quran, baca-bacaan untuk sholat itu ya, bacaan-bacaan sholat, ayat Al-Quran dan sebagainya. Hatinya Allah, 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 Allah. Jangan biarkan yang lain masuk kepada hati kita, ya. Allah, 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 Allah. Jadi ada 3 dimensi, ya. Badan bergerak, ya, mulut berucap, hati tergetar, gitu ya. Itulah ciri-ciri orang beriman. Orang beriman itu apabila dia mendengarkan ayat-ayat Allah, maka hatinya bergetar. Jadi getaran hati itu tanda iman. Ya. Maka suburkan getaran hati. Jadi berzikir itu tidak mesti kita sila pegang tasbih, enggak. Kapanpun ya. Di saat kita berjalan menuju kantor atau berjalan kemana saja, bahkan baru tidur pun, hati jangan terlepas dari Allah. Supaya apa? Supaya terhindar dari musuh kita. Musuh kita adalah syaitan ya, iblis dan syaitan. Itu sangat halus. Dia itu membisikkan, bisikannya itu langsung ke dalam hati, ke dalam dada manusia ya. Jadi di dalam dada itu isinya hati. Ya. Nah, hati itulah alat kita berkomunikasi dengan Allah. Kemudian apa sih latar belakang sholat tahajud? Bagaimana sejarah pertamanya sholat tahajud dia? Sholat tahajud itu awal mula dilakukan oleh Rasulullah itu sebelum diperintahkannya Rasulullah untuk Isra Mi'raj. Jadi dulu itu belum ada sholat 5 waktu, ya. Belum ada sholat 5 waktu. Nah, Rasulullah untuk mendekatkan diri kepada Allah, beliau sholat di tengah malam. Nah, sholat di tengah malam sehingga turun ayat, ya. Ketika harusnya waktu sholat, beliau masih berselimut, ya, masih berselimut. Maka dalam surat Al-Muzammil tuh ayat 1-4 Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila au zid alaihi wa ratilil qur'ana tartila, ya. Hai
orang yang berselimut, maksudnya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad waktu itu masih berselimut. Harusnya biasanya sholat, kok ini masih berselimut. Ditegur sama malaikat Jibril membawa wahyu. Bangunlah, sholatlah di waktu malam. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Tadinya kan inisiatif aja ya, inisiatif sendiri. Kemudian diperintah oleh Allah dengan Al-Muzammil ini. Yaitu di 1/2 malam. Atau kurang sedikitnya itu di 1/2 malam. Itu waktu sholat malam. Atau lebih maksudnya berarti 1/3 malam gitu ya. Ya. Jadi sholat tahajud itu bisa 1/2 malam. 1/2 malam itu antara jam, kalau disilang itu berarti 10:30 ya. 10:30 sampai jam 12 itu boleh dilakukan. Atau lebih, maksudnya 1/3 malam. Masuk ke 1/3 malam. Tapi waktu-waktu yang utama tadi 1/3 malam, gitu ya. Kemudian bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi di saat sholat tahajud, misalkan kita ingin sekalian tadarus ya, ingin sekalian baca Al-Quran, boleh kita letakkan Al-Quran di depan ya. Kemudian kita gelar sejadah, Al-Qurannya lebih tinggi ya. Kan sekarang ada alat ya untuk menyangga Al-Quran ya. Buat sendiri boleh, atau kita beli juga ada ya, yang kira-kira tinggi, yang kira-kira mata kita bisa baca Quran itu ya. Ketika kita membaca bacaan Al-Quran, kita boleh membaca Al-Quran ya. Al-Quran taruh di depan, beli Al-Quran yang besar supaya bisa kebaca dari jarak jauh. Kita baca Al-Quran. Jadi kita dapat sholat juga dapat tadarus Al-Quran. Nah, begitu ya. 1 rakaat 1 halaman misalnya. Ntar 1 rakaat 1 halaman lagi. Tidak terasa nanti dengan sholat tahajud, Al-Quran itu bisa khatam gitu kan ya. Sambil menghatamkan Quran, sambil sholat tahajud. Masya Allah, pahalanya kan berlipat ganda itu. Ini adalah anjuran Allah sesuai dengan Al-Muzammil ayat 104 gitu ya. Bagi kita yang nggak hafal, ya kita boleh membaca Al-Quran itu ya. Baca Al-Quran, kita letakkan di depan kita. Nah kalau yang hafal, Alhamdulillah, nggak perlu repot-repot gelar Al-Quran kan. Langsung aja dibaca. Ya. Baik, sebagai penutup dari uraian saya, Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarokaha faqad hadamaddin. Ini hadis ini sahih ya. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia meruntuhkan agamanya. Agama ini yang dimaksud itu apa? Keyakinan kita, ya. Siapa yang menegakkan sholat, maka imannya akan bertambah. Keyakinannya dia kepada Allah akan semakin kokoh. Ya. Siapa yang meninggalkan sholat, lihat saja orang-orang yang meninggalkan sholat. Bahkan hidupnya pun tidak punya pendirian. Ya. Kenapa? Karena tiang dirinya, tiang keimanan di dalam dadanya itu dia runtuhkan sendiri. Artinya sholat itu bukan hanya kewajiban yang diperintahkan Allah, tapi kebutuhan kita. Kebutuhan kita untuk membangun mental kita sendiri. Ya. Mental kita sendiri sehingga insya Allah kita akan menjadi ibadur rahman. Baik, nah, untuk menjadi seorang ibadur rahim, insya Allah kita akan lanjutkan pada berikutnya. Ya, silakan. Oke, Ustaz. Ini biasanya kalau di saat-saat gini kan tahajud itu kita butuh kalau kita punya harapan, tadi kan Ustaz bilang juga harapan, ada harapan dari tahajud ini. Doanya ini sebenarnya kalau ngomongin doa yang seperti apa sih yang baik gitu, maksudnya apa langsung tadi Ustaz kan bilang jangan lebih ke keduniawian gitu, tapi kadang kalau buat saya sendiri gitu saat menghadapi masalah kehidupan apa segala macam, biasanya saya doa ya langsung yang memang sih hal keduniawian gitu, tapi
Maksudnya yang dianjurkan sebenarnya yang seperti apa sih Ustadz gitu. Maksudnya biar kita juga mencakup masalah-masalah di duniawi kita ini gitu. Maksudnya minta jalan untuk petunjuk segala masalah tersebut. Maksudnya itu duniawi apa bukan yang seperti itu gitu. Baik, nah, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi doa yang terbaik itu apa, gitu ya? Doa yang terbaik adalah yang sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kebutuhannya. Sekarang kebutuhan kita ini lagi butuh apa, gitu kan ya? Maka itulah yang kita minta kepada Allah. Lalu kok kebutuhan kita seolah-olah isinya hanya kebutuhan dunia, gitu ya? Jangan salah bahwa akhirat itu jembatannya dari dunia, bukan langsung ke akhirat kan? Ya Allah, saya butuh uang. Untuk kebutuhan belajar anak saya. SPP-nya belum dibayar, gitu kan ya? Tujuannya apa itu? Pendidikan anak, ya kan? Untuk pendidikan anak, ya kan? Ya Allah, pendaringan saya kering, gitu ya? Beras saya habis, saya butuh uang beli beras, gitu ya? Kalau ini saya tidak dapat uang untuk beli beras, maka anak istri saya kelaparan. Apa tujuannya? Untuk melestarikan kehidupan kan? Sedangkan tadi saya sudah katakan bahwa Allah sudah sediakan ya fasilitas-fasilitas kelestarian hidup. Baik itu yang sifatnya jasmani dan yang sifatnya rohani. Jadi pertama yang dimaksud kebutuhan dunia itu orientasinya, Mas Dery ya. Jadi orientasinya kemana gitu ya? Coba sekarang bandingkan orang yang seperti saya contohkan tadi ya, orang yang butuh untuk kelanjutan kelestarian hidup, baik itu jasmani maupun rohani, dengan orang yang seperti ini. Orang yang uangnya udah banyak, ya kan? Tapi dia masih mengharapkan sesuatu yang bahkan bukan punya dia, seperti korupsi, ya kan? Milik orang dia ambil dengan tanda tangannya. Kemudian mencuri, dia sudah punya banyak, tapi masih mengambil punya orang. Untuk apa? Untuk memenuhi nafsunya, kebutuhannya nggak pernah cukup, gitu ya. Saya pengen beli mobil, padahal udah punya mobil, tapi mobilnya mobil Mercy misalnya. Itu meningkat kebutuhannya hanya untuk kesenangan dunia. Nah, itu bedanya di situ. Orang yang memperbanyak harta untuk kepentingan nafsu itu yang dimaksud tujuan dunia. Tapi orang yang memperoleh, mencari, ya, meraih kehidupan ekonomi, kebutuhan fisik, kebutuhan dunia, tetapi tujuannya untuk kelestarian hidup, untuk kelestarian amal, menjalankan ibadah ini supaya seimbang gitu ya. Perbuatan itu dimulai dari niat. Perbaiki niat kita hendaknya selalu kepada Allah. Dan bahkan segala gerak-gerik atau tarikan nafas kita ini harus bersama dengan Allah. Bismillah tadi ya, dengan nama Allah. Gitu Mas Dery. Jadi kuncinya adalah kita berdoa minta keduniawian, tapi ada ujungnya itu untuk kelestarian hidup itu tadi ya. Ya, contohnya itu misalnya, adalah merupakan sunatullah. Perintah Allah untuk melestarikan. Allah menyediakan bahannya, kita sebagai hambanya mengambil bagiannya, gitu ya. Itu adalah merupakan perjalanan hidup kita, memang begitu. Karena Allah nggak mungkin langsung brek dikasihin ke kita, gitu kan ya. Tapi ada caranya untuk mengambil. Baik nih Ustadz, menarik banget nih. Terima kasih banget nih. Jadi kalau bisa saya simpulkan, berdoa itu kalau saya pernah dengar itu adalah kita doa itu, harapan itu ada di pintu, tinggal kita kunci yang pas, mencari kunci yang pas gitu aja Ustadz ya, seperti itu ya. Ya salah satunya tahajud ini saat orang-orang tidur, mungkin istimewanya kenapa istimewa ya, kita beribadah di saat orang-orang lain tidur ya, mungkin akan lebih lebih mungkin untuk diijabah oleh Allah. Amin ya Pak. Amin. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Kita mudah-mudahan kita bisa sambung lagi lain waktu dengan topik yang lain lagi. Sebelumnya boleh, sebelum kita tutup, boleh tolong doa, kita tutup dengan doa dulu Ustadz. Baik. Mari kita berdoa dengan
doanya ini lafaz-lafaznya sesungguhnya kebutuhan dunia ya. Tetapi arahkan tujuan kita kepada kelestarian hidup untuk menuju akhirat gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, tolonglah kami dalam mencukupi kehidupan dunia kami, karena sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik Maha Penolong. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Ya Allah, berikan kami jalan keluar atas segala persoalan kami, baik itu yang menyangkut pribadi kami ataupun yang menyangkut masyarakat pada umumnya sekarang ini. Amin. Jauhkan dari kami virus COVID yang sedang berjalan saat ini. Amin. Ya Allah, berilah kami rizki, ya Allah, dengan rizkimu, sehingga kami bisa melakukan ibadah-ibadah, menuntut ilmu, dan menafkahi anak istri kami, serta keluarga kami semua. Ya Allah, berikan kami petunjuk, ya Allah, sehingga kami senantiasa berada di jalan-Mu. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah, karena kami banyak kehilapan, kami banyak sekali dosa kepada Engkau. Kami tidak pandai bersyukur, ya Allah, maka selalu ingatkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami atas kelalaian-kelalaian mereka. Bagaimanapun mereka telah melahirkan kami sebagai wasilah adanya kami di muka bumi ini, maka ampunilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka merawat kami, menyayangi kami, membiayai kami dari kecil hingga kami seperti ini. Ya Allah, ampunilah semua kaum muslimin yang mungkin dalam kondisi lalai sehingga mereka lupa kepadamu. Berilah hidayah kepada kami, ya Allah, sehingga kami tetap menuju kepada jalan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, demikian. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.